Ya, terdengar jelas, Pak Alit. Pak Alit. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7. Iya, selamat bertemu dan berjumpa kembali kepada Bapak Ibu dengan para wakil kelas 7 ya Bapak Ibu. Sekarang hari ini pada acara ini walaupun di masa pandemi kita alhamdulillah telah bisa bersua walaupun di virtual. Baiklah Bapak Ibu. Kurang jelas. Bagaimana sekarang? Terdengar nggak? Ya, terdengar nggak Pak? Ya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk meng-unmute dulu supaya suara yang berbicara terdengar dengan jelas ya. Terima kasih sudah hadir di room ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 7 yang sudah menghadiri acara ini. Baiklah, pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri dan kebetulan saya sebagai wali kelas 9 dan sekarang saya akan kenalkan wali kelas dari wali kelas 7A terlebih dahulu. Silakan kepada wali kelas 7A, silakan untuk memperkenalkan diri. Cek suara Pak, Bu Yu, kedengaran nggak? Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan Ibu Bapak, saya wali kelas 7A. Senang bisa berjumpa di acara silaturahmi bersamaan persepsi ini meskipun lewat virtual ya Ibu. Saya Wani Halia, tinggal di Projo, Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kepada wali kelas berikutnya. Terima kasih Ibu Weni ya sebagai wali kelas 7A. Silakan untuk wali kelas berikutnya adalah wali kelas dari kelas 7B. Lanjut aja Bu Yu, ke Bu Haji Elis aja dulu. Bu Yu, dilanjutkan ke Iya. Bu Haji Elis dulu. Silakan Bu Haji Elis untuk. Oh iya Bu Yaya, silakan Bu Yaya untuk memperkenalkan diri Bu Yaya. Silakan. Udah gabung belum? Kayaknya belum deh Bu. Tadi ada gangguan katanya HP itunya laptopnya. Silakan Bu Haji Elis diperkenalkan Bu Haji Elis dulu ya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihadapi oleh Pak Wawan di sini Oke, Pak. yaitu pembelajaran maupun
guru serta banyak tugas yang diemban oleh beliau. Sebelum melanjutkan, izinkan saya Bapak Ibu yang saya wali kelas tinggal saya di Sukamana RT 04 dan 11. Berapa banyak yang tetangga Bu ya? Kalau dulu kita sering ketemu di ruang kelas, ya biasanya sekarang ketemu juga di layar. Jadi anak-anak juga tadi sudah banyak yang kenal kok Mas di sekolah ya, di kelas kemarin itu katanya kakaknya dulu alumni dari sini juga. Mari kita bekerja sama Bu, mengoptimalkan cara belajar anak dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita mencapai tujuan yang sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Elis. Tadi saya akan perkenalkan Ibu Pak Haji Kandari. Berikutnya adalah wali kelas 7C. Sudah masukkah Pak Haji Kandari? Silakan Pak Haji Kandari. Terima kasih Bu Haji Elis ya. Berikutnya adalah wali kelas 7C Pak Haji Kandari. Barangkali udah ada di room. Ya. Pak Haji Kandari adalah wali kelas 7C. Kalau masih belum tampak Pak Haji Kandari. Mas Bapak sekarang memperkenalkan diri. Saya kelas naon gitu. Kamu di sana saya sana. Pagi apa aja namanya tuh. Panggilan kan? Bu Yaya saya lewat tadi Bu Yaya punten. Gak apa-apa ininya ada Pak Haji ada. Assalamualaikum warahmatullahi saya mengajar tentangnya di A sampai 7H dan kebetulan rumah dekat dengan sekolah Kampung Jati RT 2 kita mengharapkan atau saya bisa khususnya mengajar PPKN 8 kelas mengharapkan kepada orang tua murid untuk bisa bekerja sama dengan sekolah tentang belajar di masa pandemi ini. Mudah-mudahan walaupun belajar daring kita tetap semangat untuk menghilangkan COVID. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa tatap muka. Oke, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Haji Kandari sudah memperkenalkan diri. Berikutnya adalah wali kelas 7D adalah Pak Budiawan. Pak Budiawan ini, mana Pak Budiawan? Silakan Pak Budiawan. Oh, nggak ada. Baik, Pak Budiawan adalah wali kelas 7D. Berikutnya Bapak Ibu adalah Pak Wasman. Oh, Pak Budi. Oh, silakan Pak Budi. Pak Budi silakan. Orang juga sehingga mungkin apabila ada keperluan Go forward, go. Pendidikan harapan saya apa ya
yang disampaikan oleh masyarakat tadi bahwa terjadi komunikasi antara kita dengan orang tua, kami dengan orang tua, sehingga pastinya tidak akan terjadi pada siswa yang tidak mengikuti secara daring, tapi kami tidak tahu. Ini nanti mungkin akan dibahas lebih jauh oleh para pengantin tentang bagaimana PDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fantastik banget, Dari Ibu Yaya, Mangga Bu Yaya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijang tepang kanggo ibu-ibu wali murid anu aya di paling heueuh kelas 7A ke kelas 7K. Perkenalkan Abi wali kelas 7 ya. Alamat di Ayeuna pengulang bahasa Indonesia di kelas 7 sareng ge. Pesan kanggo orang tua khususnya kelas 7B, sami-sami merhatoskeun siswana dina waktos daring. Soalna dina waktos daring sok aya wae siswa tara geuning absen sareng tara geuning daring gitu. Masih terbiasa dengan kebiasaan SD-na. Bapak Ibu, sami-sami berhatoskeun, sami-sami daringna urang kali. Nya Bu hati nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Yaya. Salajengna wali kelas 7I. 7I itu Pak Aji Jayusman SAG. Sudah masuk room ya Pak Aji? Silakan Pak Aji Jayusman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tapi asli masih kuring tilawa simkuring mah turunan libur simkuring ngomongna kelas 7 sugi kita 7K ditambah kelas 8 sareng S3 8K simkuring ngaraos reug janten guru pendidikan agama Islam naon margina margi guru agama mah seueur sekolah mah simkuring sakelas simkuring kumpul panginten anu ngawulang agama tapi upami ngumumkeun rerengan kurang kalima kurang kalina nu sok ngaos mah panginten gaduh guru ngaosna simkuring ngaraos kabantos kami kurang kalina masih keneh rajin ngaos dina masing-masing. Enten upami misalkan pelajaran sanes panturunan sami sakali teh eta we ngumpul ari simkuring mah kabantos ku guru ngaosna kurang kalina masing-masing begituna simkuring nyungkeun rojonganana dukunganana ke para sepuhna supados kurang kalina tetep rajin ngaosna margi upami mung belajar agama unggul di sekolah sampingan mung di jam pelajaran upami itu normal eta oge 120 menit tapi kudari mah yeuna ada sajaman sedangkan materi agama mah sangat luas sekali cekap belajar agama mung sajam pelajaran atau 30 menit kudari parali deui simkuring nyungkeun bantosanana dukunganana upami murang kali kos teu ngaos
ibu bapak panginten putra supados urang bari aos deui. Kami setiasa panginten di kapangaosan pangandosa biasa sasarangan sareng ibu bapak naos urang bari. Begitu panginten perkenalanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji selaku wali kelas 7I. Iya, mangga Bu Iis salajengna kelas 7H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua siswa yang hadir diharapkan lewat video kamu menunjukkan beberapa rupi perkawis PJJ atau daring anu dilaksanakan tiap dinten. Tepangkeun arti II Sarasida mengulang mata pelajaran IPS kelompok satani sekolah paling cakep di guru anu sanes paling wetanan sekolah Siapi RT Tiru RW 2 Kecamatan Pasir. Harapan Adi para orang tua sebagai sojanana kanggo dari 6 bulan kali supados hasil belajarna optimal margi biasa mantau secara langsung para orang tua anu aya supados ngamotivasi orang tarikna supados seiring dari tiap mata pelajaran di awal hingga akhir dina absena atau nanti dina materi pembelajaran anak margi anu tos palangkung dina tahun kamari seueur urang kali anu untuk menerima absen atau napi absen oke kecil sama sekali cetar sebagai guru arti terbiasa pantau langsung biasa lewat medsos dan WA palinten begituna ini dina tahun ayeuna mah aya kerjasama anu sae antara abdi sebagai guru sareng para orang tua siswa supados dari secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya adalah wali kelas 7J, Ibu Haji Epia. Ibu Haji Epia udah masuk room ya? Silakan Bu Haji Epia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bardiana. Alamat KP Pangilinan RT 02 RW 06 Desa Bungun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Babas. Saya mengajar mata pelajaran matematika dilaksanakan dengan kombinasi dan saya digaji sebagai wali kelas namanya untuk Bapak Ibu ya untuk belajar saya dari tempat yang lain yang saya ada yaitu Bapak ada keperluan atau apa jadi tidak apa karena dari dulu banyak yang
Apakah sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dalam kebetulan di tahun ajaran baru ini tahun 2021. Namun Anda tidak bisa melakukan. Nah, ini kegiatan ini bisa dilakukan di luar akademik, ya. Ibu Bapak bisa menginstruksikan kepada siswa-siswa SMA SMP yang pada masa itu kelasnya pasti sedang berkembang. Kemudian bisa ditanyakan pada hasilnya itu apa yang dirasakan, tuliskan sebuah seorang, kemudian tuliskan diri Anda sendiri, katakan apa yang Anda pikirkan, tuliskan catatan seperti itulah. Nomor 12 Selanjutnya Kecamatan Daerah Kabupaten adalah kegiatan menulis pengalaman sama dengan Bapak Ibu membuat selain saya juga mengharapkan kerjasama antara wali kelas Bapak Ibu juga Bapak Ibu orang tua siswa untuk memantau pembelajaran dilakukan oleh putra putri kita ya Bapak Ibu karena kebetulan kita masih belajar dari jadi mohon bersama yang baik antara kita khususnya kemudian saya berpindah wali kelas juga Bapak Ibu orang tua siswa juga Bapak Ibu guru yang lain untuk acara dan aja perlu saya sampaikan Bapak Ibu dari apa paparan Ibu Siti tentang pengendalian emosi yang bisa kita lakukan sebagai guru di kelas. Siswa dan siswi tidak jenuh dalam proses pembelajaran dari pagi sampai Baik, terima kasih Ibu Untari yang sudah memperkenalkan diri dan semua wali kelas sudah berkenan memperkenalkan diri di room ini. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Alton untuk menayangkan profil SMP Negeri 1 Pase. Profilnya silakan Pak Alton. Iya. Silakan Bu Yeni. Bu Irma ya, Bu Irma dan Bu Yeni. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabatnya. Terima kasih buat kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah ada sekaligus melewat itu ya. Tapi minimal kita bisa saling bertatap muka walaupun tidak semuanya. Ya. Pada kesempatan ini memperkenalkan diri saja dari ini alamat saya di Rancanya Rumah Bencana. Saya mengajar pelajaran kelas saya mulai dari kelas A sampai kelas C. Semua kelas 1 saya ajar pelajaran prakarya. Nah, saya minta kerjasamanya Bapak dan Ibu supaya anak-anak kita begitu belajar dari belajar ya. Jangan sampai ketika waktu belajar anak-anak itu tidak ada di tempat belajar. Anak-anaknya main, sementara yang belajar itu orang tuanya. Jadi kita guru-guru tidak menginginkan seperti itu. Ya, namanya prakarya tidak mungkin mengatakan siswa itu ya, yang tadinya tidak bisa, belum bisa, maafkan karena kami bersama mereka. Tolong diambil dulu ya. Tolong lakukan dulu ya. Jadi kami tanggapan positifnya dari Bu TK ataupun TT
gimana itu moodnya? Ini buka ya saya bentuk ya maaf. Saya ulangi ya. Kepada Bapak dan Ibu, saya minta kerjasamanya ya dalam belajar dan ini karena mungkin ada beberapa pengalaman dari yang tahun lalu ada beberapa anak ya yang sama sekali tidak ngabsen, sama sekali tidak mengerjakan tugas. Alasannya tidak punya HP. Betapa itu tidak dikunjungi ke rumahnya, anak tersebut punya HP. Tolong, dan itu kalau anak punya HP, ya bisa minimal yang pertama itu menghabiskan dulu ya. Setelah pembiasaan saya kemudian belajar dan yang belajar itu kan bapak dan ibu yang belajar itu adalah putra putri bapak dan ibu ya. Jadi kalau anak-anak ada belajar itu harus ada di rumah di tempat, jangan anak yang belajar ya. Nanti kan putra putri bapak dan ibu tidak tahu apa-apa, apalagi belajar prakarya supaya anak bisa boleh dibantu sama orang tua ya. Kami guru-guru tidak bisa membantu. Nah, itu mengharapkan ya sana setiwala bukan kesan tapi bukan bantosan. Kurang kali kembali bapak dan ibu guru kan biasa harus mendampingi ya, karena bapak dan ibu guru tidak bisa mendampingi, paling yang mendampingi di rumah adalah orang tua. Orang tua mungkin dari bapak dan ibu untuk mendampingi anak-anaknya ketika belajar. Minimal marojong, sobenal, belajar, dan ya, jangan dibiarkan anak kita lagi tidur. Ya, nah, dapat buah pada hilang kok. Kita perantau itu tidak apa-apa. Ya, jadi kalau ketika anak masih tidur, dibuka ya, supaya anak kamu biasakan disiplin. Dia sampai sekolah sekarang di rumah, ya. Kalau mungkin di sekolah harus berangkat dari rumah jam 6. Sekarang kan tidak jam 6, jam 7 kan? Hari itu ya, jam 7 sudah siap anak belajar, ya. Jangan membiasakan orang tua yang belajar. Bukan bisa dibutuhkan, ya. Karena sebatas seorang kalinya yang kurang kalian melalui ya. Itu mungkin perkenalan dari saya. Ini hanya di rumah bencana ya, ajar pelajaran kalian. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Undang ya, selaku guru BP. Kedengaran? Bu Irma, ya kedengaran. Ya. Terima kasih Bu Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Bapak dari murid. Selamat datang. Saya Irma Rizmaya Putri. Saya mengajar di kelas cuma satu kelas 7D dan kebetulan sebagai wali kelas. Yang saya itu untuk alamat, saya beralamat di Desa Cigentur. Mungkin yang sangat tahu ya. Kemudian harapan dari saya untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Pasir dan saya sama dengan guru-guru yang lain, yaitu untuk para orang tua diharapkan untuk kasih putra-putrinya ada
belajarnya walaupun kondisi kita tadi sebentar ya, bisa ulangi ya Bu Bapak. Harapannya sama mungkin dengan guru-guru yang lain, yaitu harapkan Ibu Bapak wali murid untuk memotivasi putra putrinya untuk melakukan kegiatan ini, karena sekarang ini mungkin hanya itu satu-satunya pendidikan yang kita jalankan, tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Maka dari itu jangan sampai putra putrinya merasa semangat berkurang dilakukan daring ini. Pastinya dari orang tua ada yang kami sama seperti ini bilang bahwa ini anak-anak dibangunkan pagi-pagi, dibiasakan untuk bangun pagi untuk mempersiapkan diri belajar dari ini. Kemudian pengisian absen, mohon diingatkan untuk putra-putrinya selalu mengisi absen, karena absensi ini sangat penting untuk kami di akhir semester nanti ya. Kemudian selalu mengisi absen, ikut kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan dikumpulkan ke buku mata pelajaran masing-masing, supaya jangan sampai nanti di akhir semester anak-anak tidak punya nilai harian satupun untuk kami sebagai bahan acuan nanti untuk nilai di rapor. Mungkin itu saja dari saya. Silakan Pak Undang. Terima kasih Bu Irmawa. Pak Undang. Halo Pak Undang, tadi ada juga Pak Undang? Pak Undang ulang lagi Bu. Iya Pak Undang, kayaknya juga ada terpental gitu ya. Ini saya ambil alih dulu sebentar ya. Silakan kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu selayang pada SMP Negeri 1 Pasok. Silakan Pak Ali. Ada terlempar, mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya betul sekali, ini hanya tambahan ya. Terima kasih Bu Nina sudah menyatakan, karena memang di situ ada istilah meditasi itu bukan hanya untuk para Buddha, ternyata stop, diam, berhenti itu berlaku untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk para Buddha, para itu ya, meditasi itu. Jadi setelah merasakan stop, berhenti, lalu kita merasakan kepada diri sendiri. Nah, di sini ada kesadaran, tarik nafas. Nah, merasakan nafas kita, baru kita bekerja lagi melakukan solusi-solusi tersebut. Karena ada istilah ya, ada
pendidikan dengan otak adalah bagus, tapi pendidikan tanpa hati itu bukan pendidikan. Itu aja mungkin jawaban dari saya, Bu Nunung. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembalikan ke Pak Rahmat. Satu fase. SMP satu fase memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan yang lebih mempermudah kelancaran proses belajar mengajar. Di antaranya memiliki 32 ruang kelas, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, sarana olahraga, dan sarana ibadah. Sesuai organisasi sekolah untuk mewujudkan warga sekolah yang religius, berprestasi, berwawasan lingkungan. SMPN satu fase dipimpin oleh Bapak Yoyo Wadi, SPD, MPD, dan pada saat ini memiliki 81 orang tenaga pendidik dan Terima kasih Pak tenaga Rusdi. kependidikan Pertanyaannya tentang budaya yang ini terdiri dari memang betul bagaimana ketika kita panik, ketika kita gelisah, untuk membangkitkan empati kita kepada diri kita. Baik, untuk empati ini sebenarnya ada stimulus harusnya dari luar juga. Stimulus yang harus diberikan kepada diri kita itu, ya kita harus ketika stop, nah seperti kata Pak Rahmat, mencari tempat yang memungkinkan untuk menyadari diri dulu gitu ya. Setelah itu kita misalnya mencari stimulus dari luar untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan ini. Nah, stimulus dari luar itu kadang susah didapat, tapi memang dalam kondisi kesadaran di sini kan bukan hanya kondisi kesadaran dengan stop bernafas sejenak, tapi juga kita coba movement ini melakukan gerakan-gerakan. Nah, di situ ada gerakan-gerakan ini bisa saja terinspirasi dari hal-hal luar yang masuk kepada kita itu dalam hal yang lebih yang kurang dari kemampuan dari istilahnya menghilangkan dari kita, lebih menyedihkan dari kita. Ketika kita berpikir itu, biasanya empati akan muncul karena kita berpikir, oh ternyata orang lain ada yang lebih kekurangan dari kita, misalnya dari segi materi, dari segi pengetahuan, dari segi apapun, bisa meningkatkan empati tersebut. Itu aja barangkali karena mudah-mudahan ada tambahan dari jadi perwakilan studi ke Australia dan menjadi peringkat 1 guru prestasi Kabupaten Bandung. Penghargaan anugerah 100 penulis ucapan.
sekali Tony yang sudah menayangkan Selayang Pandang SMP Negeri 1 Pasek. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu akan mengamati terkait dengan selayang pandang. Selayang pandang. Ya. Selayang pandang SMP Negeri 1 Pasek, ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kondisi SMP 1 Pasek dari fisik maupun kegiatan-kegiatan. Nah, tetapi sayangnya dengan adanya pandemi, putra-putri Bapak Ibu masih belum bisa menikmati, merasakan bagaimana senangnya menjadi siswa SMP 1 Pasek, ya. Baiklah, karena waktu terus bergulir, sekarang akan ini Pak Undang datang nih, Pak Undang datang. Sebentar, silakan Pak Undang. Oke, terima kasih Ibu Siti telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh perwakilan orang tua yang hadir pada ibu. Saya perkenalkan nama saya dan kelas 4 Pak Nana Hasan Kanan. Kalau saya pegang kelas 8, kalau kelas 9-nya saya dan teman karena kita sekarang almarhum satu orang kita berdua. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan akan cepat selesai dan bisa bertatap muka dengan putra putri ibu bapak, karena kalau selama ini ada pertemuan atau tatap muka beberapa diharapkan oleh anak saya yang sekarang sudah jadi keluarga besar pasca, tapi karena pandemi kita anak-anak tidak bisa bertemu dengan baik kelas, guru, dan termasuk saya sendiri. Tapi alhamdulillah dari bisa saya melihat dan wajah-wajah ibu bapak yang sangat senang menaikkan dengan saya hingga bangga dengan senang dalam menghadapi pandemi ini. Apa-apa bahwa sekolah tetap jalan sebenarnya sekarang, ya. Mudah-mudahan yang masih dalam kami dengan total yang ada di sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau misalnya ada kalau para sudah mulai bisa saya bisa kunjung ke rumah atau saya siap untuk siswa-siswa yang keluarga besar Pasuruan. Saya berdua dengan Pak Nana siap atau kunjungan rumah apabila ada kesulitan yang dihadapi oleh siswa-siswi terutama di kelas 7. Ya. Kalau tidak boleh memang saya kelas 8 dalam penanganan masalah karena dan saya selalu bekerja sama baik kelas 7 atau kelas 8 maupun kelas 9 kita tangani bersama, dibantu oleh para wali kelas dan guru yang ada di Pasuruan. Jadi tidak bisa sendirian oleh guru PP dalam penanganan permasalahan. Jadi setiap ada permasalahan pasti saya selalu koordinasi dengan guru-guru, wali kelas, dan orang tua, karena ada kerjasamanya dengan orang tua. Insya Allah masalah
satu fase atau satu paswa sehat sehat Terima kasih Pak Bang ya. Tadi sudah perkenalan dengan para wali kelas, kemudian ini saat sebelumnya karena ini tadi bentrok kegiatan karena kegiatan Zoom yang terus-menerus sampai koordinasi karena berjauhan jadi jaringan juga terputus-putus, akhirnya saya dengan Bu Yuni saling mengisi menjadi pembawa acaranya. Maaf Bang. Nah, sebelumnya acara ini akan dibuka oleh Wakasek Sarana Bapak Alif Tauhid. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji dan syukur kehadiran Bilang Isrofi yang mana ini kita bisa bertangkap layar mohon hanya sebentar saja. Kita mengadakan Zoom meeting seharusnya rapat tatap muka, tapi apa boleh buat di musim pandemi ini hanya kita bisa melaksanakan melalui media massa yang kita pakai saat ini adalah Zoom meeting yang alhamdulillah saat ini saya anggap lancar saja, dan alhamdulillah dari 350 sekian orang tua siswa yang tercatat di partisipan hari ini atau jam ini 158. Mudah-mudahan sambil saya pun membuka, sambil saya pun jadi host, sambil juga menjadi operator ya, admin gitu ya. Zoom meeting ini hanya atau temanya itu kerjasama orang tua dan sekolah untuk mengoptimalkan belajar dari rumah. Jadi sekalipun kita tidak di sekolah, yang namanya belajar tidak harus kelas saja. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Saya mewakili amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang saat ini kebetulan ada keperluan atau kepentingan untuk sekolah, dan kami atau saya ditugaskan untuk membuka Zoom meeting ini. Kita mulai atau dengan mengucap bismillah. Zoom meeting kerjasama orang tua dan sekolah untuk mengoptimalkan BDR di SMP Negeri 1 Paseng hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 kami buka. Iya, bukan dan kepastian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi sudah dilakukan pembukaan oleh Bapak Alif selaku Wakasek secara ya, mewakili Bapak Kepala Sekolah. Agenda kami lanjutkan, tetapi sebelumnya kita mengikuti aturan ya Bapak Ibu. Kalau materi atau saat pemaparan materi tolong audionya itu diakses biar bisa konsen gitu. Nah, nanti pada sesi tanya jawab baru silakan nanti Bapak Ibu boleh buka audionya. Baik, acara kita lanjutkan yaitu pemaparan tentang kebijakan BDR sekaligus BDR di metode Indonesia Partai yang akan dipaparkan oleh Ibu Yuliati Mulyana SPD selaku Wakasek 2 Kurikulum. Silakan Ibu Yuli. Terima kasih Bunda Jartati. Apakah suara saya terdengar, Bunda? Ya, sebentar. Suara saya terdengar nggak, Bunda? Ya. Mohon maaf. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sekilas info tentang belajar dari rumah. Ini, ya? Ya. Sekilas info tentang belajar dari rumah. Ini ya, mohon maaf, masih terdengar atau masih kresek-kresek gitu ya? Kurang jelas, Bu. Oh. Bentar. Bentar. Bisa di-unmute, minta tolong Pak Alif. Di-unmute dulu. Nah, terdengar nggak Bapak Ibu? Terdengar nggak? Ya, terdengar nggak Bapak Ibu? Halo? Bentar, di stop dulu deh. Apakah terdengar Bapak Ibu? Ya, oke. Sekarang terkait dengan sekilas info tentang belajar dari rumah itu bagaimana? Yang namanya pandemi memang saat ini sudah terjadi sejak tahun 2020. Apa itu BDR? Belajar dari rumah adalah blok program pendidikan dari Kemdikbud. Belajar dari rumah ini memang dilakukannya secara online. Nah, konsen kitanya nggak dengerinnya Bu, yang lainnya Bu dimatiin dulu buat yang lain biar konsen biar kedengaran sama orang tua yang lain. Iya. Jadi agak berisik Bu. Iya benar Bu. Berisik nggak kedengeran. Ya udah ya, terdengar ya Bapak Ibu ya. Baik. Udah. Baik, BDR memang dilaksanakan sejak pandemi berlangsung ya Bapak Ibu. Yang paling mudah sebenarnya menggunakan aplikasi WhatsApp seperti halnya kita lakukan di SMP Negeri 1 Pasai ini. Aplikasi lain bisa menggunakan video, dialing YouTube, atau video langsung di-share di WA grup, atau berupa gambar atau voice note di WA grup. Bisa juga Zoom meeting seperti ini atau Google Meet, Bapak Ibu, ya. Ya? Ter-unmute lagi. Ya, terima kasih Pak Alton udah diingatkan. Mohon maaf, ini selalu mikrofon selalu bermasalah nih. Baik, Bapak Ibu sekali lagi BDR ini dilakukan sejak tahun 2020 dan Kemdikbud itu menyarankan selalu untuk BDR belajar daring di rumah. Nah, BDR ini apa sih Bapak Ibu ya? Tadi sudah dibahas terkait dengan BDR ini melalui Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah di Masa Pandemi. Nah, ini
edaran ini isinya terkait dengan tujuan dan fungsi dari BDR itu apa, gitu ya. Tujuan memastikan pemenuhan hak murid, lalu melindungi warga dari dampak buruk supaya tidak terjadi penularan, dan pemenuhan dukungan psikososial guru maupun murid. Dan kalau mau jujur Bapak Ibu ya, kami guru juga sudah greget pengen ketemu dengan anak dan buah hati Bapak Ibu semua ya, sebenarnya seperti itu. Kemudian prinsip pelaksanaannya adalah keselamatan, kesehatan, belajar bermakna tanpa tuntutan beban, capaian kurikulum. Jadi jangan khawatir kalau ada tugas yang membebani Bapak Ibu, jangan disuruh stres anaknya ya. Yang jelas guru hanya memberikan sesuai dengan aturan kurikulum, walaupun tidak tercapai itu tidak masalah. Prinsip pelaksanaan yang lain adalah inklusif, variatif, dan ada umpan balik yang jelas. Komunikasi kami, saya, dan Bapak Ibu sebagai orang tua murid juga berjalan lancar. Kemudian metode bisa dengan televisi, radio, modul belajar, bahan ajar cetak, alat peraga, media belajar, dan benda dan lingkungan sekitarnya. Itu metode yang pernah kami lakukan saat ini berupa modul ya. Ada kelebihannya Bapak Ibu, kita tak terbatas jarak di sini ya untuk BDR. Kemudian mencegah penularan COVID-19, juga tidak repot bertemu langsung dengan Bapak Ibu, dan digunakan banyak orang dan pantauan orang tua. Kemudian mempercepat proses pembelajaran dan mempermudah interaksi guru dan muridnya. Sebenarnya seperti itu untuk kelebihannya. Tapi sayang sekali di sini ada kekurangannya Bapak Ibu ya. Ternyata untuk BDR butuh koneksi internet, kuota jelas ya. Kemudian membutuhkan perangkat pintar seperti Android ya, HP yang berandroid dan juga laptop. Lalu bagi sebagian siswa ternyata BDR ini terasa sulit ya Bapak Ibu ya. Dan sering ada yang disalahgunakan pemalsuan identitas. Baik, itu terkait dengan kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan materi yang akan disampaikan ini adalah materi ada kaitannya dengan bagaimana sistem BDR di rumah gitu ya. Sebentar Bapak Ibu. Sistem BDR di rumah itu ternyata sebentar Bapak Ibu, saya cek dulu. Nah, di SMP Negeri 1 Paseh belajar dari rumah, kebetulan ibu kurikulum Kasek kita adalah Ibu Dini ya. Belajar dari rumah itu menggunakan WhatsApp group ya. Kita menggunakan WhatsApp group dan di sini visi misi SMP Negeri Paseh itu mewujudkan warga sekolah yang religius, berprestasi, berwawasan lingkungan. Adapun misinya ada 4. 1. Memiliki keteladanan dan berbudi pekerti luhur sebagai insan beriman. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar dan prestasi yang optimal. Yang ketiga, mengembangkan potensi bidang teknologi dan informasi. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang indah, sehat, dan nyaman. Ini Bapak Kepala Sekolah kita bernama Bapak Yoyowardi SPD, MMPD. Beliau menjabat sejak tahun 2019 ya. Nah, guru di sini ada 42 orang PNS dan GTT-nya ada 21 orang. Ini mengampu beberapa bidang pelajaran dan sesuai dengan bidang kurikulum yang diampunya. Ada wakil kepala sekolah, ada bidang kurikulum, kesiswaan, dan humas. Wali kelas ada 33 kelas. Kemudian tugas tambahan ada pembina ekskul, penanggung jawab perpus, dan lab. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan ini kegiatan-kegiatan upacara yang sering dilakukan bisa dilaksanakan di depannya, lapangannya ada 2. Ada juga pernah kita lakukan di lapangan yang besar itu ya, ini sebelum pandemi terjadi. Kemudian ini ada tenaga kependidikan PNS 3 orang dan non PNS-nya ada 17 orang. Kemudian kelas ada 352 peserta didik, kelas 8-nya 350
peserta didik. Kelas 9 ada 446 peserta didik, jumlah total ada 1148. Jadi ini cukup banyak ya siswa di SMP Negeri 1 Paseh. Daring dan luring jadwalnya ada 5 hari. Senin sampai Selasa dari jam 7 itu udah pembiasaan. Kemudian dari jam 7.30 sampai dengan jam 12 itu ada pembelajaran. Untuk luring ada posko, ada guru piket ya, ada guru piket di sini. Petugas piketnya melayani modul untuk siswa yang tidak punya HP dan lembar kerja. Diambil oleh orang tua ke sekolah sesuai dengan prokes COVID-19 ya. Kemudian penilaian pembelajaran ada 2 jenis Bapak Ibu ya. Untuk formatif biasanya dilaksanakan selama proses pembelajaran. Sedangkan untuk sumatif dilaksanakan akhir tahun atau akhir semester. Ini hanya 2 kali dalam setahun untuk sumatif itu Bapak Ibu. Kemudian ada penilaian diagnostik bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor penyebab non-kognitif dan kognitif. Ini dilakukan biasanya di awal pembelajaran Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa kelas yang sudah melaksanakan penilaian diagnosis ini. Kemudian ada penilaian hasil belajar, aspeknya ada 3, baik sikap, pengetahuan, juga keterampilan. Untuk sikap ada spiritual, ada juga sosialnya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan aspek sikap, ini ada untuk perkembangan sikap siswa, ada juga untuk penguasaan capaian berpikir siswa untuk aspek pengetahuannya, sedangkan keterampilannya menilai kemampuan siswa. Instrumen ada juga observasi, jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman, aspek pengetahuannya, tes tulis, lisan, dan penugasan. Sedangkan untuk praktikum atau praktek ini, walaupun saat ini pandemi, praktek bisa dilaksanakan di rumah dengan menggunakan alat seadanya yang ada di rumah. Prosedurnya bisa perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, analisis, interpretasi pelaporan, dan pemanfaatan. Adapun laporan bentuknya, untuk aspek sikap itu predikat, misalnya A atau B atau C, itu dideskripsikan juga bagaimana buah hati Bapak Ibu memiliki predikatnya. Untuk aspek pengetahuan biasanya berupa angka atau nilai. Dari 75 usahakan seperti itu sampai 100. Kemudian predikatnya ada, deskripsinya juga ada. Untuk keterampilan juga bentuknya adalah angka atau nilai. Ada predikat dan deskripsinya. Kemudian Bapak Ibu, kami mengharap di rapat kali ini memang ada pendampingan dari Bapak Ibu untuk buah hati Bapak Ibu ya. Kami mohon kerjasamanya sebagaimana tadi para wali kelas sudah membicarakan hal ini. Siswa memang cemas, stres, depresi, tapi ini memang kondisi yang tidak nyaman sebenarnya, kondisi seperti ini. Nah, butuh perhatian dari Bapak Ibu, butuh pula perhatian dari kami secara online. Nah, ini refleksinya Quran Surat An-Nahl ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi intinya syukurilah yang ada ya Bapak Ibu. Saat ini harus daring ya, kita ikuti aja aturan-aturan yang ada saat ini oleh pemerintah, karena kembali ke kita juga untuk mengatasi pencegahan COVID-19. Ada juga hadis ini dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Jadi atas tangan kedua orang tua dan juga guru itulah yang menjadikan seperti apakah buah hati Bapak Ibu. Baik, itu dicuplik dari Ibu Najwa Shihab. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Begitu Bapak Ibu, semua terkait dengan BDR yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Paseh. Baik, untuk selanjutnya ada pemateri berikutnya, yaitu Bunda Jartatik. Silakan mic dan waktu untuk berikutnya milik Bunda Jartatik. Kepada Bunda Jartatik, silakan Bunda.
saya akan memaparkan bentuk kerjasama seperti apa yang kami inginkan yang harus terjalin antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Kata Roberto masih dicari. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan penyamaan persepsi pelaksanaan DDR antara pihak sekolah dan orang tua di masa pandemi di SMP Negeri 1 Pasir. Nah, di masa pandemi ini, ya, yang mengalami kendala tidak hanya guru, tetapi orang tua dan putra kita juga mengalami berbagai macam kendala. Nah, kendala apa saja yang dihadapi oleh baik itu guru, orang tua, dan anak di masa pandemi ini? Yang pertama adalah kendala yang dialami oleh bapak ibu guru di sekolah. Yang nomor satu adalah kesulitan mengelola PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan cenderung penuntasan kurikulum. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami para guru itu dalam melaksanakan PJJ tidak hanya tidak bisa full memperhatikan anak karena memang anaknya tidak ada di sekolah, ya Bapak Ibu. Untuk itu kami juga itu harus menuntaskan kurikulum. Meskipun kurikulum darurat itu tidak mengharuskan penuntasan, tetapi pada kenyataannya nanti kami dituntut untuk memberi nilai kepada putra-putri Bapak Ibu. Untuk itulah kami juga harus memperhatikan kurikulum yang ada. Kemudian yang kedua adalah waktu itu berkurang. Ya, jadi waktu pembelajaran sangat berkurang. Berbeda dengan jam tatap muka, ya Bapak Ibu, pada kurikulum darurat ini, contohnya nih bahasa Indonesia yang 6 jam pelajaran itu hanya disampaikan 1 kali dalam seminggu. Itu pun hanya 90 menit. Jadi semua pelajaran di SMP 1 Pasir ini 90 menit lamanya dan hanya 1 kali dalam seminggu. Itu dipukul rata untuk semua pelajaran. Nah, dengan materi yang lumayan banyak dan juga jamnya berkurang, begitu ya. Makanya kami sangat keteteran. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling urgent di sini, kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra utama kami. Kenapa bisa terjadi kesulitan komunikasi? Ya, boro-boro mau komunikasi sama orang tua ya Bapak Ibu, mau komunikasi sama anak saja dan sebagainya bisa. Ya, berbagai kendala kami alami untuk Ibu Safira Bulan, ya tolong dipilih dulu ya. Dianggap bisa. Dilanjutkan. Jadi
itu mampu mendampingi anak dalam belajar. Mengapa? Karena orang tua sama halnya dengan kami itu memiliki berbagai macam urusan. Apalagi orang tua adalah sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah untuk keluarganya, itu kami maklum sekali ya Bapak Ibu. Untuk itu sebagai kendala yang dialami ya dalam keluarga gitu. Bagaimana ibu-ibu saya mendampingi anak-anak kan saya harus kerja, gitu kan? Rata-rata seperti itu. Bagaimana ini saya harus pergi untuk mencari nafkah dari keluarga. Kalau saya diam saja di rumah, terus bagaimana perutnya anak istriku misalnya seperti itu. Nah, ini kendala. Bagaimana caranya supaya kendala ini kami kerjasama di sini ya. Bagaimana caranya? Menurut kami, Bapak Ibu ya, pendampingan di situ bukan berarti full time Bapak Ibu tidak pergi kerja, tetapi Bapak Ibu bisa memotivasi anak Bapak Ibu di pagi hari tadi seperti harapan para wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi itu biasanya putra-putri di masa pandemi habis itu langsung tiduran. Nah ini sudah bukan rahasia umum lagi ya. Nah setelah sholat subuh tidur lagi ini, tolong dibangunkan. Ayo nak, kami belajar nih, sudah jam 7, bangun, siap-siap. Jam 7 itu Bapak Ibu ya, di SMP 1 Pasir itu sudah mulai pembiasaan. Para Bapak Ibu wali kelas sudah membuka ruang kelasnya. Ruang kelas dalam hal ini adalah WA grup kelas. Itu sudah dibuka. Melakukan pembiasaan. Pembiasaan apa saja yang dilakukan? Itu ada membaca literasi, ada yang sholat duha, kemudian mereka bisa membantu orang tua